Oke, halo selamat sore. Hmm, Halo Galuh, apa kabar? Oke, kita sambil nunggu ini ya narasumber kita pada sore hari ini. Boleh teman-teman kalau misalkan nanti mau nanya-nanya bisa drop di question box atau di kolom komentar. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, udah join nih. Udah join nih narasumber kita. Oke, aku invite ini. Oke. Bentar nih. Duduk kelilipan. Panas ya teman-teman ya semangat. Halo Halo, Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa kabar Ica? Ih, Lama kangen banget loh banget kita ya nggak sama ketemu. Tika ya. Ini kita sambil nunggu teman-teman pada nonton kali ya. Kita Oke, ngobrol-ngobrol oke, dulu nih. sip. Kita tuh terakhir Santai aja. ketemu pas ini ya Mika ya, pas 2018 nggak sih ya? 2018. Ya, udah lama Udah banget, 2 lama tahun banget, deh. Iya, di 2 tahun. Ini berarti Mika lagi di udah 2 mana ini? tahun. Ini masih di Jogja sih, masih di Jogja. Ica? Oke, masih di Jogja. Aku tuh lupa Mika tuh udah ini belum sudah selesai belum ya ininya kuliahnya? Belum. Belum, Nggak belum. apa-apa, nggak apa-apa. Ica udah. Oke, berarti ini di Jogja ya. Oke, sedang Ica stabil udah lah nih ya berarti. semoga. Amin, semoga. Ica Apa berarti Mika? udah kelar ya? Belum. Sibuk Sama-sama banget. belum Mika. Soalnya Rica sibuk ya, Iya. bisnis. Aduh, nggak juga sih, cuman memang masih ada prioritas lain. Jadi belum selesai kuliah, belum selesai kuliahnya. Suara Mika nggak putus-putus ya? Suaraku Serius. jelas. Jelas kok. Serius, suara Oke. putus-putus. Ini belum ada yang nonton nih. Kita sambil nunggu teman-teman kali ya Iya, buat oke, join. it's okay. Mika ambil skripsi tentang apa Mika? Aku skripsinya tentang toleransi. Toleransi feminisme Iya, atau keberagaman budaya gitu? toleransi antar agama gitu. Tapi dia Oh, konteksnya pendidikan. Heeh. oke oke oke. Ini kayaknya nih kawan-kawan Mm. aku main ke Jogja buat ketemu nih. Iya, iya. Ayo sebelum balik nih, udah mau balik sih ini. 2018 tuh kamu yang ke Semarang. Nah, kayaknya aku di 2020. Kayaknya aku harus ke Jogja nih biar ketemu nih. Iya. Ini udah mulai gabung nih, ada Resi. Halo Resi. Halo. Nih kalau misalkan nih Resi ada pertanyaan, boleh di drop pertanyaannya di question box atau di kolom komentar. Kita bakal ngobrol. Halo Adit nih, udah mulai banyak nih. Kita sudah kedatangan narasumber yang keren banget. Jadi Mika ini adalah salah satu teman aku. Dia aktif banget di berbagai kegiatan. Jadi Hmm. kita itu teman-teman ketemu di mana ya Mika ya? Berarti ya kita ya. Di waktu di acara Jules bukan ya? Oh, oh iya, Gils, benar-benar. Pas di Malang kan ya? Oke. Iya, waktu Mm-mm. 2018 di kita beda chamber 2018. sih. Jadi Mika itu, kamu chamber apa ya Mika waktu itu ya? Gender equality. Kayaknya sinyalnya kurang mendukung nih teman-teman nih. Ayo sinyal bersahabatlah. Iya deh. Rica kok agak putus ya? Apa cuma di aku doang? Juga agak putus-putus Mika. Punya sinyalnya. Halo Mika? Putus ya? Oke. Sorry, sorry, benar ya. Dia aku udah stabil padahal ya.
Udah stabil. Di sini juga udah stabil kok. Udah. Oke, lanjut ya kita ya. Mika waktu Oke. di acara Guilds itu dari chamber apa berarti Mika waktu itu? Waktu itu kesetaraan gender, gender equality. Emang beti sih. Di chamber apa? Tadi agak keputus. Oh ya, kesetaraan gender. Oke, di kesetaraan gender. Kalau Betul. aku waktu itu di tanpa kemiskinan, di no poverty. Terus Oh, kita ketemu di beberapa diskusi ya waktu itu ya. Terus deket mm-mm. deh. Oke, nah kali ini senang banget udah apa namanya berkesempatan buat sharing terkait apa nih teman-teman kalau misalnya udah tahu tema topiknya belum? Oke, aku sambil notes ya di kolom komentar ya untuk topik kita pada siang hari ini yaitu What can do woman to empower? Aku Women. notes dulu di kolom komentar. Oke. Woman to empower other woman. Nah, oke, cakep. Oke, mungkin kita Oke. mulai aja kali ya Mika ya untuk. Nah, ini nih sesuai Boleh, dengan boleh. topiknya nih ya. Mika ini adalah salah satu aktivis, guys. Aktivis yang Aduh. memang sangat mendukung empower woman tentang berdayakan perempuan. Nah, Mika ini adalah co-founder dari Brave.id. Mungkin sebelum lebih jauh nih, pengen tahu terkait topiknya, kita kayaknya kenalan dulu ya sama Mika. Boleh dong Mika kenalin dulu Mika sekaligus apa sih Brave itu? Silakan. Oke. Eh, Makasih Rica. Selamat sore teman-teman semua. Salam kenal. Jadi aku Mika Yunita. Panggil aja Mika. Buat teman-teman yang belum kenal mungkin ya, yang dari akun-akunnya Rica. Jadi aku sekarang masih mahasiswa sih, mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kebetulan merupakan salah satu co-founder dari official.brave.id. Nanti teman-teman bisa follow. Merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan fokus kita itu bagaimana untuk menurunkan angka pernikahan dini seperti itu, modern slavery, dan juga mengempower women kayak gitu. Jadi nanti untuk teman-teman kalau punya pertanyaan seputar tema dan kemarin juga udah ada yang nanya juga sih di kolom box yang aku sediain di akun Instagramku. So nanti mungkin kita bisa jawab-jawab itu ya, Rica. Diskusi Oke, bareng. itu tadi kenalan dari Ya. Mika. Jadi Mika ini masih mahasiswa juga, terus memang sudah concern ya di terkait bagaimana sih cara empower woman, berdayakan perempuan, terus juga punya gerakan namanya Brave.id. Brave.id itu Yeah. dari tahun dibikin di tahun berapa Mika? Berarti Mika? Brave ID itu dibuat terbentuknya tahun 2018. Jadi karena waktu itu ada kegiatan yang namanya Great Indonesian Leader Summit dan Hmm. alhamdulillah waktu itu kami memperoleh yang namanya Best Project, predikat Best Project, sehingga dari situ akhirnya kita berniat untuk berkomitmen untuk meneruskan gitu kan. Jadi alhamdulillah dari situ dapat teman-teman yang juga sama-sama concern di bidang kesetaraan gender. So ya kita mencoba untuk terus menggaungkan isu-isu ini seperti itu. Oke, boleh tahu dong Mika kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan atau sudah apa sebelum-sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh Brave.id ini ada apa aja nih Mika nih? Oke, kalau dari Brave.id, alhamdulillah dari tahun 2018 kita waktu itu awalnya launching ya kan teman-teman, waktu itu kita launch seperti itu di Car Free Day Bandung, terus tahun berapa ya Rica, 2018 juga kali ya, atau 2019 itu kita pernah juga mencoba untuk mengkampanyekan di Car Free Day Semarang waktu itu. Hmm. Kemudian kita juga
mencoba untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi yang bergerak juga di bidang kesetaraan gender, seperti itu untuk mengadakan kegiatan semisal crowdfunding untuk dana pembangunan sekolah yang ada di NTT. Jadi kita melakukan kerjasama untuk mengkampanyekan hal itu, dan akhirnya alhamdulillah dana yang terkumpul itu digunakan untuk pembangunan sekolah, seperti itu Richa. Dan beberapa kali alhamdulillah kita juga diminta untuk mengkampanyekan isu ini lewat berbagai radio. Ya, jadi kita juga menerima, mungkin teman-teman nanti ada yang pengen mengundang seperti itu, boleh juga. Kita menerima kerjasama seperti itu. Dan masih ada beberapa lagi sih, nanti teman-teman bisa cek. Oke, udah banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih banyak terkait brave.id, bisa dikepoin di Instagramnya braveofficial.id ya? Yes, official.brave.id. Oh, officialbrave.id. Oke, boleh banget, nanti langsung dikepoin aja. Nah, oke, itu sekilas tadi terkait Brave. Exactly. Nah, mungkin kita sapa dulu nih teman-teman yang udah bergabung, udah ada teman-temannya Mika juga di sini. Banyak banget. Halo teman-teman. Nah, halo. Jadi kita ngobrol-ngobrol banyak nih terkait empower woman dengan Mika, seorang perempuan yang keren banget. Nah, oke, nah mungkin teman-teman kalau misalkan sudah ada pertanyaan, boleh banget di drop di kolom komentar atau di question box yang ada di pojok, nanti kita akan bahas bareng-bareng sama Mika. Oke, nah ngomong-ngomong terkait empower woman nih Mika, aku penasaran kalau menurut Mika sendiri nih, empower woman tuh apa sih artinya? Nah, ya, jadi teman-teman mungkin ada yang udah familiar, ada juga yang belum ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum familiar, jadi empower woman atau mungkin lebih lagi dikenal dengan women supporting women, biasanya dikampanyekan seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah gerakan di mana kita sebagai seorang perempuan ini diajak untuk juga mensupport atau mengempower, memberdayakan perempuan yang lain. Jadi selain daripada kita memberdayakan diri sendiri nih, ya kan, menggali potensi diri dan mengembangkannya, nah kita juga didorong untuk mengempower perempuan lainnya, seperti itu. Nah, teman-teman kalau aku boleh menjelaskan sedikit, jadi kalau empowering woman ini, itu tidak perlu kita, mungkin ada yang masih bingung ya Richa ya, kayak aku mau mengempower woman, kan? Cuman mungkin resource yang ada dalam diriku masih belum cukup, atau mungkin aku belum punya pengetahuan yang lebih, atau mungkin belum punya pengalaman yang banyak seperti itu. Dan mungkin aku bisa bilang no, like teman-teman nggak perlu untuk punya misalkan achievement yang wow banget seperti itu, atau mungkin udah kerja di perusahaan apa, kerja di mana, seperti itu. Setiap dari kita bisa menjadi supporter, teman-teman. Dan setiap dari kita butuh support, kan? Seperti itu. Jadi, ini ada hubungan timbal balik seperti itu. Jadi, apapun yang kita punya, kita bisa untuk mengempower diri kita dan juga orang lain. Nah, mungkin fokusnya seperti itu sih, Cia. Jadi, kita diajak, dipanggil, diundang, seperti itu, untuk juga mengempower perempuan lainnya, seperti itu. Oke, ternyata pengertian dari empower ini nggak hanya cuman menggali potensi, jadi kayak menggali potensi dari apa ya istilahnya ya, memberdayakan perempuan lain, tetapi juga ikut serta mensupport ya Mika ya. Jadi kayak mensupport diri sendiri, kemudian mensupport sama sesama perempuan, kayak gitu ya Mika ya. Oke, nah kalau menurut Mika nih kan tadi kan apa namanya kayak kita tuh sebagai seorang perempuan harus memang sama-sama mendukung atau support wanita lain. Kenapa sih menurut Mika gitu? Nah, teman-teman mungkin juga masih ada yang mungkin women support women gitu. Karena kan sebagian orang tuh memandang women itu rival ya. Masih ada lah. Ada yang seperti itu memandang women yang lain itu kompetitornya gitu kan. Kita berkompetisi gitu. Sebenarnya pandangan itu kalau menurut aku ya sayang banget kalau
masih berkembang sampai hari ini. Kalau kita bisa berkolaborasi gitu kan, kenapa harus berkompetisi? Bukankah dengan berkolaborasi kita bisa menjadi lebih kuat gitu kan? Dengan jadi that's why empowering woman itu penting banget. Karena empowering woman itu tentu bukan hanya semisal kita, misalkan aku nih perempuan gitu kan, dan ingin memperkerjakan perempuan lain dengan memberikan hak-haknya seperti itu. Bukan hanya hal itu saja teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya teman yang punya bisnis, ya kan? Mungkin bisa kita showing support gitu kan ke teman-teman kita ini. Kemudian juga kalau mungkin yang ada lagi down seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa ada pada saat mereka down. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Kenapa kok hal ini penting untuk dilakukan? Karena kita bisa melihat ya teman-teman, masih banyak juga perempuan-perempuan di luar sana yang membutuhkan support kita. Ya kan? Mereka mungkin di business women. Nah, mereka mungkin need advice, need support, itu support secara mental ataupun mungkin finansial gitu kan. Rica benar nggak kayak gitu? Butuh support kan Rica ya sebagai seorang Iya betul banget Bang, betul. Oke, Nah, aku benar-benar menyadari sih kayak kita sebagai seorang perempuan nih kayak biasalah kayak lebih ini ya mungkin lebih rentan ya. Jadi kayak semangat tuh kayak butuh disemangatin juga gitu ya. Awalnya tuh aku kayak mikirnya si empower woman ini hanya sebatas cuman memberdayakan nih ke gitu. Jadi kayak oke, misalkan nih punya jadi kayak gimana caranya kita bisa menggali potensi orang lain untuk bisa dimaksimalkan potensinya seperti itu. Tapi ternyata pas udah sharing kayak gini ternyata lebih luas lagi ya untuk si apa namanya pengertian dari empower woman. Jadi nggak hanya sekedar memaksimalkan potensi, tapi bisa dengan cara saling support kita sebagai perempuan dengan perempuan yang lainnya gitu. Apalagi kan Rica, kita sebagai perempuan mengetahui kan kondisi dari atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sesama perempuan gitu kan, instead of laki-laki yang mungkin nggak tahu semisal perasaan perempuan mungkin ada juga kan yang tidak, mungkin mereka tahu tapi tidak begitu memahami sebagaimana kita memahami sesama perempuan gitu. Nah, that's why women empowerment sangat dibutuhkan gitu. And we invite teman-teman semua untuk menjadi bagian dari women empowerment gitu. Oke, karena memang kalau yang bisa memahami perempuan itu ya perempuan sendiri gitu ya, kayak mungkin ada beberapa hal yang paling laki-laki ya, iya laki-laki mungkin nggak tahu gitu, nggak bisa memahami, kurang memahami. Nah, dari tadi nih kita ngomongin woman, support woman atau empower woman. Nah, kalau pendapat Mika nih, perlu juga nggak sih kalau laki-laki supporting laki-laki juga gitu? Iya itu. Nah itu bagus juga itu bisa digaungkan ya. Cuma kenapa kemudian topik yang hari-hari ini yang digaungkan adalah women support women? Karena hari-hari belakangan ini kalau di Indonesia mungkin kayak isu-isu gender equality baru 10 tahun belakangan ini ya banyak dibicarakan di Indonesia seperti itu. Nah, hal itu karena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Ya kan? Kemudian hak-hak perempuan juga masih sangat kurang ditunaikan. Kalau teman-teman mungkin mau cari datanya seperti itu dari Komnas Perempuan, di situ disampaikan 20 atau 10 tahun belakangan ini angka kekerasan terhadap perempuan itu terus meningkat. Nah, bicarakannya banyak women support women. Nah, tapi di sisi lain tuh nggak salah kita juga kalau misalkan ada yang mau gitu kan menyuarakan men support men gitu kan, itu juga nggak apa-apa. Cuman kenapa kemudian women support women? Karena di berbagai negara, termasuk Indonesia, itu teman-teman kalau boleh saya sampaikan, belum ada satupun negara yang mencapai yang namanya gender equality.
Padahal kan kalau misal ya teman, kalau ada yang muslim, kita melihat uh, kita Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Nabi Muhammad itu sangat menspesialkan yang namanya perempuan. Tapi kenapa kok hari-hari belakangan ini perempuan itu dipandang rasa-rasanya ya dipandang sebagai makhluk kasta kedua seperti itu ya? Buktinya apa? Buktinya masih banyak perempuan yang tidak diberikan gaji secara layak. Kemudian tidak diberikan haknya, misalkan hak basic aja ya, pendidikan gitu. Nah, teman-teman kalau sampai hari ini juga masih ada gitu kan. Sempat aku juga pernah ditanya gitu kan, Kak gimana Kak? Kata beliau, orang tuanya ini apa ya istilahnya tuh kayak membatasi dia sebenarnya pengen untuk lanjut pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, akan tetapi orang tuanya ya mungkin masih menganut stereotip yang lama bahwasanya perempuan itu nantinya juga akan di dapur kok seperti itu. Nah akhirnya dia bertanya seperti itu. Nah hal ini kan menunjukkan bahwasanya ada yang masih ya kurang tepat lah istilahnya ya. Kenapa kok perempuan dibolehin untuk misalkan lanjut pendidikan gitu. Padahal kan setiap dari kita berhak atas pendidikan itu sendiri. Ya walaupun memang mungkin nanti kembali ke rumah kayak gitu. Seperti itu. Mungkin Richard yang Iya, itu pentingnya juga ya. Akhirnya si gender equality ini masuk ke dalam poin SDGs 2030 ya Mika ya. Jadi menjadi fokus juga dalam pembangunan berkelanjutan gitu. Oke, mantap. Nah, kalau menurut Mika nih, pandangan Mika terhadap perempuan zaman sekarang dengan perempuan zaman dahulu yang sekarang mungkin kan si gender equality ini kan dulu kan belum menjadi fokus pembangunan. Nah, mungkin kan baru-baru diterapin di SDGs 2030 ini kan ya Mika ya untuk membangun si gender equality. Nah, menurut Mika nih pendapat Mika seperti apa gitu? Nah, aku luruskan. Jadi sebenarnya istilah gender equality memang baru-baru ini santer terdengar gitu, baru-baru ini booming seperti itu. Akan tetapi, secara konteksnya, secara value-nya, ya kan teman-teman kalau semisal kayak Rica ya benar ya, kalau kesetaraan gender, keadilan lah istilahnya kesetaraan gender ya kan, bagaimana kemudian perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang adil gitu. Kalau sama kan kadang nggak adil gitu kan, tapi kalau udah adil, ya insya Allah itu sesuai setara gitu. Iya. Nah, misalkan dalam Islam sendiri, kalau kita misalkan bilang baru-baru ini, betul kalau istilahnya ya Richard, cuman kalau value yang dibawa dari gender equality ini sudah ada dari zaman-zaman dahulu gitu. Cuman memang namanya bukan gender equality gitu kan. Contohnya, semisal waktu masa kalau dalam Islam ya, zaman Rasulullah ya kan, ada Siti Khadijah misalkan. Nah, beliau kan malah justru nggak women supporting women aja, tapi women supporting men. Karena beliau berdaya dengan perdagangannya ya kan, kemudian mempekerjakan laki-laki, banyak laki-laki termasuk Rasulullah itu sendiri. Nah, itu kita bisa menarik dari situ bahwasanya core value dari gender equality ini udah lama ada, bahkan dalam Islam juga ada seperti itu. Hanya saja dengan konteks atau dengan redaksi gender equality ini baru-baru ini digaungkan seperti itu. Oke, memang sebetulnya sudah tersirat ya dari zaman Rasulullah kalau si gender equality atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Cuma memang si istilah gender equality ini mungkin memang baru-baru muncul saat ini. Oke, nah resource yang ada nggak sih sosok favorit atau sosok role model menurut Mika yang memang beliau ini sangat-sangat supporting terhadap woman empower woman gitu?
Sosok Panas ya Mika ya? kalau di ya, soalnya di sini di musim panas banget sih. uh, Iya di sama Semarang juga lagi panas-panasnya nih. panas, iya benar banget. Nah, kalau sosok ya teman-teman dan Rica, banyak banget sih kalau mau disebutin satu-satu kayaknya nggak bakalan cukup waktunya seperti itu. Ada banyak banget sosok. Semisal kalau secara konteks di luar Indonesia ya, ada Malala Yousafzai, yang mana dia I can say dia seorang perempuan yang sangat strong gitu kan, yang bisa survive, udah ditembak di ya bagian matanya ya, she's almost died gitu kan, hampir aja meninggal, tapi dia alhamdulillah diberikan kesembuhan sehingga dia bangkit dan juga mendirikan yang namanya Malala Fund gitu untuk memperjuangkan isu-isu pendidikan terhadap perempuan. Terus juga ada Nadia juga salah satu survivor. Dia pernah mohon maaf, diperkosa seperti itu. Dia korban raping pada saat terjadi konflik ISIS di Iran seperti itu. Dan alhamdulillah dia bangkit dan juga mendirikan yang namanya Nadia Initiative. Dan yang pastinya kalau di Indonesia dan Ajeng Kartini sih yang sangat menginspirasi Rica. Karena aku mikirnya seperti ini. Kalau semisal pada saat itu aja ya, pada saat Ibu Raden Ajeng Kartini aja pendidikan sangat terbatas dan lainnya terbatas, kenapa kok beliau sangat gencar dan begitu kokohnya beraninya gitu kan mengkampanyekan yang namanya emansipasi wanita gitu. Terus mungkin isu waktu itu ya terkait dengan dapur, sumur, kasur gitu kan. Nah kalau sekarang lebih kompleks. Nah sekarang ini kan problemnya lebih kompleks lagi. Ada banyak sekali korban raping, banyak sekali perempuan yang mohon maaf dijual seperti itu kan, dipaksa juga dalam berhubungan seksual dan lain sebagainya. Nah, that's why kemudian personally saya kemudian bisa concern dalam isu ini. Dan kalau ditanya yang sosok terbesar ya Rica ya, kan ada banyak sosoknya, tapi yang sosok terbesar yang menjadi inspirasi sih mama dan juga guru-guru seperti itu. Karena alhamdulillahnya I feel like alhamdulillah I got so much privilege. Ya, ada banyak sekali keistimewaan gitu dengan diberikannya orang tua yang tidak mengekang dan tidak membedakan yang namanya gender antara anak perempuan dan laki-lakinya, dan itu merupakan hal yang terbesar dan itu yang mendorong Mika sampai hari ini mungkin juga kadang di sosial media mengkampanyekan hal itu, karena saya yakin ada banyak perempuan di luar sana yang tidak diberikan kebebasan yang seperti itu, kayak gitu. Dan guru-guru tentunya dididik di sekolah, Rica, dengan lingkungan yang sangat sehat seperti itu, yang disupport. Jadi kita walaupun perempuan, karena waktu itu Mika kebetulan sekolahnya di sekolah yang semuanya perempuan, Madrasah Aliyah Putri gitu kan, jadi perempuan semua. Nah di situ kita sangat disupport, gimana untuk perempuan ini bisa juga berkembang untuk achieving highest potential gitu kan. Dan dari situ aku sadar bahwasanya ternyata perempuan itu nggak bisa juga kok gitu, nggak cuma laki-laki yang bisa seperti itu. And that's make me kayak sangat really passionate in women supporting women atau women empowerment gitu. Oke, wow keren banget. Banyak banget ya role model dari Mika, jadi terkait woman supporting woman. Terus kemudian yang paling utama sih adalah orang tua ya, atau mama dari Mika gitu, karena Mika sendiri merasa punya privilege, gak dibedakan antara anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kemudian
memang berjalan karena proses. Dulunya Mika ini adalah salah satu siswa yang bersekolah di yang semua siswanya itu perempuan ya Mika ya, siswi ya berarti ya. Itu perempuan. Iya, perempuan. Wah, ini ada yang nyapa Mika nih. Dari Hai Ijo. Iya, Kami kan sampai sekarang aku kagum sama kakak gitu. Udah 8 tahun sejak MTS. Wah. Ini ada tingkatnya Mika ya berarti ya waktu MTS ya. Ya, halo Ija, Masya Allah, terima kasih udah nonton. Semoga ada ilmu yang didapat ya dari sini. Oke, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget langsung di drop aja, nanti kita bahas bareng-bareng sama Mika. Nah, Mika mungkin kita bisa lanjut ya. Ini ada yang apa lagi nih? Dari windafauziah.id. Halo Mika, ini ada Medina juga nih. Ini banyak banget nih teman-temannya Mika nih. Halo, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan live pada sore hari ini. Oke, kita lanjut ya bahasannya ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa membuat apa yang bisa bukan memantik ya, memantik kita agar bisa selalu melakukan ini woman empower gitu. Oke, ya jadi ada banyak hal, ada banyak cara yang bisa teman-teman lakukan untuk terus mengempower women. Jadi yang paling penting sih yang pertama teman-teman sadar bahwa teman-teman itu punya privilege dulu ya. Karena banyak juga nih kayaknya anak-anak sekarang tuh yang insecure gitu kan. Sebenarnya teman-teman itu yang pertama harus sadar dulu bahwa teman-teman itu punya privilege. Jadi teman-teman yang sekarang bisa merasakan yang namanya pendidikan itu satu keistimewaan gitu. Teman-teman harus syukuri itu dan teman-teman harus gunakan itu untuk kemudian menyuarakan hak-hak perempuan yang lain juga, gitu. Nah, yang pertama dengan kita menyadari privilege kita bisa mengempower diri kita dulu nih, ya kan? Mengempower diri kita dengan begitu kita percaya diri dan juga kita sadar bahwasanya kita punya kelebihan hak gitu ya, maksudnya kita punya hak yang alhamdulillah diberikan hak yang setara gitu dibanding mungkin orang-orang yang lain yang belum diberikan hak yang setara gitu kan, belum mendapatkan hak yang setara. Nah, kemudian yang kedua yang teman-teman lakukan yaitu mengempower orang lain. Nah, gimana nih? Ini kan yang ditanyakan sama Richa tadi. Nah, banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu terus mengedukasi diri, gitu ya. Karena teman-teman nggak bisa kemudian mungkin mau mengempower kalau teman-teman nggak tahu dulu empowering woman itu apa sih? Gitu. Nah, dengan teman-teman ikut sesi live kita sore ini, insya Allah teman-teman mulai terbuka ya, bahwasanya empowering woman itu bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang udah memiliki jabatan yang tinggi gitu, pemerintah misalkan, atau yang udah mendapatkan achievement yang banyak gitu, atau mungkin para aktivis-aktivis bidang kesetaraan gender dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Jadi setiap dari teman-teman ini bisa melaksanakan yang namanya women empowerment atau mengempower perempuan yang lainnya gitu kan, empowering other women, ya kan? Nah, gimana caranya? Tadi udah kita jelasin, ada bisa support, bisa memberikan dukungan apa aja gitu kan. Nah, kemudian cara yang lain selain mengedukasi diri, yaitu teman-teman juga bisa bergabung di berbagai komunitas yang bergerak dalam isu kesetaraan gender. Iya, begitu. Tapi teman-teman juga sekarang kan banyak narasi ya, kayak women gender equality itu paham dari barat gitu kan, mungkin ada yang seperti itu. Apalagi kalau mungkin di lingkungan yang, kalau aku mungkin agak dekat dengan lingkungan itu yang mungkin yang menafsirkan Islam kadang secara kurang tepat seperti itu. Memang sih kalau bisa dibilang termnya atau redaksinya gender equality itu memang berasal dari barat gitu kan, bahasa Inggris gitu. Cuman sebenarnya core value yang ada dalam gender equality itu juga dianut dalam Islam, ada dalam Islam diajarkan seperti itu. Jadi teman-teman yaitu harus mengedukasi diri dan juga
bergabung di komunitas yang bisa terus mensupport teman-teman untuk melakukan women empowerment seperti itu. Dan selanjutnya kalau teman-teman toh tidak memilih untuk bergabung di komunitas apapun, itu juga tidak masalah. Teman-teman juga bisa follow banyak sekarang akun-akun komunitas atau juga akun-akun personal yang berbicara dalam bidang women empowerment atau kesetaraan gender seperti itu. Nah, itu bisa terus mengingatkan teman-teman bagaimana juga tidak hanya mengempower diri kita sendiri, tapi juga kita manfaatkan privilege yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa mengempower women yang lainnya seperti itu. Oke, banyak banget ya sebenarnya cara yang bisa dilakukan ya untuk woman empower woman atau woman supporting woman. Nah, Mika, aku penasaran nih. Jadi kan tadi kan kita ngebahas gender equality. Sebenarnya gender equality sama feminisme itu sama nggak sih, Mika? Oke. Jadi ada orang yang menyamakan di antara gender equality dan feminisme seperti itu, dan ada juga yang menganggap bahwasanya itu tidak sama gitu. Nah, sebenarnya gender equality dan feminisme itu, ya feminisme itu bagian daripada gender equality. Halo Richa, ya bagian daripada gender equality. Karena feminisme itu kan mereka fokus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan seperti itu kan. Cuman banyak juga ya teman-teman, makanya di sini kita belajar bareng ya. Jadi saya juga nggak menggurui teman-teman, tapi kita belajar bareng. Banyak orang yang menganggap bahwasanya feminisme itu sesuatu yang negatif, misalkan like freedom yang benar-benar free gitu ya. Bagaimana orang misalkan mohon maaf yang tidak punya agama gitu kan mengekspresikan kebebasannya sebebas-bebasnya gitu kan. Itu mungkin ada yang menerjemahkan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau memandang dari sisi positif gitu kan, nah kita bisa manfaatkan feminisme ini sebagai satu gerakan yang mendukung pemenuhan hak-hak terhadap perempuan, kayak gitu ya. Dengan tetap memagari kalau saya pribadi seperti teman-teman, tetap memagari diri kita dengan apa yang diajarkan oleh agama seperti itu. Bagaimana misalkan konsep feminisme kalau dalam Islam seperti itu. Nah, itu yang kalau misalkan Muslim, kalau mungkin teman-teman yang beragama Kristen, bagaimana kemudian feminisme dalam Kristen itu sendiri seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan supaya tidak kontradiktif gitu kan antara feminisme dan juga ajaran-ajaran agama kayak gitu. Dan juga kita juga tidak, karena memang salah satu dampak dari globalisasi kan banyak pemikiran atau ideologi-ideologi dari luar yang masuk. Nah, kita juga harus pintar-pintar bagaimana memfilternya, ya. Jadi kita mengambil atau mengadopsi feminisme, tapi tidak secara mentah-mentah kita telan seperti itu. Ya kan? Kita tetap menyaringnya dengan saringan. Kalau Muslim dengan saringan misalkan ajaran-ajaran Islam gitu kan. Kalau yang Kristen mungkin dengan ajaran-ajaran Kristen, yang Buddha dan lainnya seperti itu. Karena tidak jarang juga mungkin yang membuat ataupun yang menggaungkan isu-isu feminisme di luar sana adalah orang yang tidak memiliki agama. Nah, jangan sampai kita kemudian juga ikut arus seperti itu. Nah, kita itu sih kalau dari aku, jadi harus tetap memfilter kayak gitu. Oke, ternyata sih feminisme ini adalah bagian dari gender equality ya, yang mendukung adanya hak-hak perempuan. Namun tetap saja perlu adanya filter gitu, didasari dengan agama gitu ya, agar tidak kebawa ke hal-hal negatif tentunya. Karena memang kalau misalkan sekarang ya kita kalau melihat sosial media, kadang feminisme itu memang tadi mungkin Mika sudah mention ya, jadi kayak terkadang dianggap negatif gitu, karena nah, betul. Ternyata memang sebenarnya perlu adanya filter di dalamnya gitu. Oke. Nah, kemudian nih Mika, biasanya apa sih yang jadi kendala nih buat sesama perempuan untuk saling support perempuan yang lain nih Mika nih? Iya. Nah, kalau bicara kendala ini lumayan juga ya. Teman-teman, kalau kendalanya, kalau perempuan sendiri, yaitu sih yang tadi aku sampaikan di awal ya Rica ya, yaitu
apa ya, mindset rival gitu kan. Jadi kita merasa bahwasanya perempuan lain itu adalah lawan kita. Kita harus menang kayak gitu. Kadang ada yang masih seperti itu sih. Tapi sebaiknya mindset seperti itu perlahan-lahan kita ubah ya. Kita didik, kita arahkan bagaimana kemudian kita memandang perempuan lain itu sebagai apa ya, sebagai kolaborator ya, kayak orang yang bisa diajak sebagai untuk berkolaborasi, untuk mengembangkan diri. Kalau misal teman kita ada yang misalkan dapat achievement, why not kita say congratulate them gitu kan? Kenapa kita nggak mengcongratulate mereka gitu? Atau hal-hal lain yang bisa kita tunjukkan seperti itu kan? Nah itu paham-paham yang seperti itu yang masih menjadi kendala. Itu yang pertama sih, karena kalau misal itu masih ada, kita sulit untuk kemudian melakukan yang namanya empowerment gitu kan. Nah kemudian yang kedua juga stigma yang ada di masyarakat yang menganggap bahwasanya perempuan itu ya hanya di dapur, hanya di kasur gitu kan, dan tidak berhak atas pendidikan yang tinggi misalkan. Nah itu paham-paham yang seperti itu yang mungkin kita bisa coba apa ya, reduce lah ya, dengan mungkin adanya gerakan kami atau komunitas kami Brave, dan secara personal sendiri saya juga mencoba untuk mereduce itu. Dan selanjutnya juga perempuan itu tidak menyadari privilege-nya, kadang tidak menyadari juga haknya, ya kan? Jadi akhirnya kita mau misalkan ya, aku mau mengempower perempuan lain, tapi dia saya misalkan tidak berhak atas pendidikan gitu kan, dia tidak menyadari haknya atas pendidikan itu. Nah itu kan membuat sulit kan, membuat yang namanya women empowerment itu menjadi sulit karena perempuan sendiri tidak menyadari hak-haknya. Nah ini teman-teman juga harus sadar nih, hak-haknya apa saja sebagai warga negara Indonesia, sebagai perempuan, seperti itu, sebagai seorang muslim dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menjadi kendala, yaitu kurangnya support dari laki-laki seperti itu kan. Ini juga biasa disebabkan, selain yang tadi ya, stigma sosial, juga bisa disebabkan karena kesalahan interpretasi mungkin teks-teks agama seperti itu. Akhirnya bisa menyebabkan hal ini sulit untuk dilakukan. Kemudian juga public policy yang mungkin kurang mendukung dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh sih. Dan satu lagi yang paling penting ya sebenarnya, kalau di sini ada teman-teman yang concern dalam bidang pendidikan, itu sangat perlu kita edukasi juga bahwasanya peran guru, peran pendidik itu atau stakeholder pendidikan sangat penting untuk kemudian bisa menerapkan yang namanya konsep inklusivitas di sekolah. Ya. Kemudian berikan hak-hak yang setara, motivasi semuanya, bukan hanya laki-laki, tapi semuanya. Menyampaikan bahwasanya semuanya memiliki potensi yang bisa dikembangkan, potensi yang sama, tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan, seperti itu. Nah, dengan adanya pendidik-pendidik yang seperti ini, Rica, karena kan kalau kita lihat ya, sekolah itu merupakan salah satu laboratorium masyarakat gitu kan. Nah, dengan adanya guru-guru yang kemudian berpandangan yang inklusif, memberikan perspektif yang tidak bias gender, nah itu akan menjadikan anak-anak menjadi lebih bisa memandang perbedaan gender, memandang perbedaan agama, ras, dan lain sebagainya itu sebagai sesuatu yang indah dan bisa untuk dimanfaatkan untuk membangun misalkan Indonesia di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, itu sih sebagian ya, baru sebagian. Soalnya kalau kita berbicara mengenai kendala itu masih ada banyak gitu. That's why mungkin sampai hari ini masih ada yang namanya kesetaraan gender, gerakan kesetaraan gender, karena ya kendala itu, problem itu masih banyak seperti itu. Oke, tadi banyak banget ya kendala-kendala, karena memang setiap orang pun kendalanya akan berbeda-beda ya, Mika ya. Mungkin tadi yang sudah disebutkan Mika, yang pertama mungkin persepsi
persaingan gitu antara perempuan satu sama perempuan lain, padahal itu sama-sama perempuan gitu. Memang yang harusnya kita bisa, Iya. tapi ini masih ada kayak istilahnya bersaing gitu. Terus kemudian memang harus ada support dari lingkungan sekitar ya. Jadi mungkin dari sekolah yang sudah membiasakan tidak Iya. adanya perbedaan apa namanya, membedakan gender seperti itu. Nah, oke, tadi juga apa namanya, Mika juga sempat mention terkait pendidikan. Kadang tuh perempuan pendidikannya semakin tinggi itu malah ini ya, kalau misalkan di lingkungan sekitar, nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan di lingkungan Mika kayak gimana, mungkin kalau ini kayaknya familiar sih di lingkungan kita juga sih. Jadi kalau misalkan perempuan dengan pendidikan lebih Gimana nih? tinggi, nanti tuh biasanya susah gitu ya buat dapet jodoh gitu ya Mika ya. Cowok-cowok tuh pada minder nih. Nah, penasaran nih kalau pendapat Mika seperti apa nih? Oke. Ya itu banyak banget masih sampai hari ini kayaknya ya. Aduh itu kalau aku boleh bilang sih apa ya, hoax yang tapi kadang juga ada benarnya seperti itu ya, masih terjadi maksudnya benarnya ya. Tapi teman-teman yang perempuan jangan khawatir gitu kan. Kalau aku pribadi sih ya memandangnya itu sebagai satu narasi yang dibangun, ya kan? Yang dibangun, yang mana itu juga bisa dibilang bias gender seperti itu. Nah, itu masih terus berkembang memang sampai hari ini. Tapi teman-teman yang perempuan jangan khawatir, kalau dari aku sih ya, kita tetap saja untuk terus kalau misalkan ada yang mau untuk terus berpendidikan, why not gitu kan? Karena itu kan juga bagian dari misalkan kalau yang muslim ya, perintah agama gitu kan, untuk menuntut ilmu, ya kan? Sekarang kan banyak juga ya, Ca, narasi yang dibangun daripada misalkan untuk menghindari zina gitu kan, lebih baik menikah muda misalkan, ya kan? Itu kan narasi yang dibangun seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa kok kemudian tidak ada yang membangun narasi misalkan bahwasanya dalam Islam itu kita disuruh untuk menuntut ilmu, ya kan? Bahwasanya dalam Quran itu disebutkan derajat orang yang berilmu itu akan diangkat misalkan, ya kan, dalam Al-Quran ada disampaikan seperti itu. Kenapa bukan narasi itu yang dibangun? Kenapa narasi misalkan zina tadi? Padahal kan bisa saja kita membangun narasi itu. Nah, dari aku sih lebih memilih untuk ya yang tadi ya, berpendidikan seperti itu. Kalau toh masih ada paham-paham ataupun stigma-stigma yang seperti itu, mungkin kita bisa tanggapi dengan menjelaskan seperti itu kan, bahwasanya kita sebagai perempuan juga berhak atas pendidikan yang tinggi seperti itu. Kalau ada yang tidak mau, ya itu tidak apa-apa. Kita sebagai seorang perempuan juga berhak untuk misalkan tidak berpendidikan tinggi. Jadi dua-duanya sebenarnya nggak ada yang salah sih, mau sekolah lagi atau enggak. Yang jelas kita menyadari bahwasanya semua itu kita lakukan dengan pilihan kita, dengan penuh kesadaran. Bukan karena kita misalkan memilih untuk tidak berpendidikan tinggi itu karena masyarakat nanti bilang perempuan susah untuk nikah atau mungkin cuma harus di dapur dan lain sebagainya. Nah, saya menyarankan teman-teman mulai untuk mencoba menutup telinga, ya kan? Karena tidak bisa dipungkiri itu masih ada. Jadi bagaimana kita yang sudah memahami hak-hak perempuan itu mencoba untuk menutup telinga, karena tiap perempuan itu berhak atas pendidikan yang tinggi seperti itu. Oke, pendidikan segala ini ya, segala bangsa. Iya, Jadi kayak bangsa. oke, kalau misalkan kita sebagai seorang perempuan mungkin pendidikannya lebih tinggi, karena memang itu kesadaran yang sudah dan keputusan yang sudah kita ambil seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut nih Mika nih, mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget langsung di drop aja. Ini dari tadi banyak yang menyapa juga. Terus mungkin kemarin Mika sempat ini ya, open question ya. Oh iya. Ya, itu boleh ada yang ingin disampaikan nggak dari pertanyaannya? Iya, boleh. Tapi sebelumnya aku tambahin dikit ya.
untuk yang tadi. Boleh, boleh, boleh. Jadi terkait dengan isu yang perempuan berpendidikan tinggi itu, jadi teman-teman jangan khawatir karena ada banyak kok di luar sana perempuan-perempuan yang sukses dengan perempuan pendidikan yang tinggi dan juga mendapatkan lelaki. Ini teman-teman harus ingat. Teman-teman juga harus ingat hal ini bahwasanya juga dia mendapatkan laki-laki yang bisa dibilang juga sukses gitu kan. Bisa dibilang bahwasanya laki-laki itu juga mungkin ya kalau dalam Islam mungkin bisa dibilangnya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan Perempuan yang baik. sebaliknya seperti itu. Dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir dengan hal itu. Dan juga bisa dibayangkan ya Rica, kalau semisal perempuan di Indonesia nih berpendidikan gitu kan, melanjutkan pendidikan. Pendidikan kan jangan hanya dipandang mendapatkan yang namanya gelar gitu kan. Pendidikan juga bisa yang non gelar gitu kan. Nah, dengan teman-teman berpendidikan tinggi, teman-teman juga bisa mempercepat yang namanya pembangunan di Indonesia. Karena bisa dibayangkan nggak sih, Cah, kalau semisal 50% nih, kan hari-hari ini kurang lebih 50% penduduk Indonesia itu kan perempuan. Nah, kalau banyak perempuannya ya, malah ya. Iya, benar. Nah, kalau semuanya berpendidikan, itu kan tentu akan bisa membantu percepatan perkembangan misalkan perekonomian atau peradaban Indonesia seperti itu kan dalam bidang apapun gitu. Nah, di samping itu juga dalam Islam sekali lagi teman-teman karena saya Muslim gitu kan, itu juga saya rasa di agama lain mungkin juga disebutkan bahwasanya perempuan atau ibu itu merupakan al-madrasatul ula, ya kan? Nah, kalau coba bisa dibayangkan nggak tuh kalau semisal ibunya sebagai perempuan pendidik pertama gitu kan, madrasah yang paling pertama. Kalau nggak berpendidikan terus anaknya nanti generasi kedepannya gimana? Apakah mau meninggalkan yang namanya generasi yang lemah kalau dalam Quran disampaikan? Tentu tidak kan. Jadi dengan pendidikan yang tinggi, kita terus belajar, itu nggak harus di pendidikan formal, teman-teman boleh juga yang non-formal. Jadi itu kita bisa, selain kita bisa terus berpendidikan dan menjamin pendidikan yang baik mungkin untuk anak-anak kita ke depannya, generasi kita ke depannya, itu juga kita bagian daripada menjalankan perintah agama untuk melaksanakan pendidikan kayak gitu. Itu sih Cat, tambahannya lumayan banyak ya. Oke, jadi jangan khawatir ya buat perempuan-perempuan iya, yang memang pokoknya jangan khawatir. karena kalau misalkan perempuan kan tadi mungkin juga sempat disebut juga sama Mika, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu jangan khawatir kalau misalkan ada cowok yang pada minder gitu ya Mika ya. Betul. Oke. Lanjut nih, berarti kita jawab pertanyaan ini ya, yang kemarin sudah masuk ke Mika ya. Oke, nah pertanyaannya tuh ada yang nanya, kebetulan temanku ini, ada nggak ya orangnya? Kayaknya sepertinya tidak ada. Lebih Gak apa, nanti tepatnya, kan kita save ke IGTV. Oke, lebih tepatnya guru sih waktu masih MTS gitu kan, waktu masih SMP. Beliau kan sekarang mengajar di daerah pedalaman Papua dan beliau menyampaikan bahwasanya di daerah sana yang namanya gender equality itu belum terdengar gitu, belum digaungkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin gimana sih solusinya untuk hal itu kan? Nah, mungkin di sini kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, sebenarnya posisi gimana aku panggilnya guru kakak ini sebagai seorang guru atau teman-teman yang lain sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, stakeholder pendidikan itu sangat memegang peran yang sangat penting gitu untuk bisa menanamkan yang namanya budaya atau pemahaman yang inklusif gitu. Pemahaman inklusif ini apa? Jadi tidak mengekskludkan yang lain. Kita tidak superiorkan satu pihak dan menginferiorkan pihak lain. Tidak. Jadi kita sebagai makhluk yang setara di mata
Tuhan, di mata hukum, di mata, ya pokoknya kita sebagai makhluk yang setara antara perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Nah, hal ini mungkin bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Semisal, kita memberikan, kalau di sekolah kan biasa suka guru memberikan contoh apa gitu kan. Semisal, Bapak berangkat ke kantor. Nah, bisa juga tuh kita kasih redaksi yang lain. Ibu berangkat ke kantor. Atau ibu dokter memeriksa pasiennya. Atau dan lain sebagainya gitu kan. Yang mencontohkan bahwasanya perempuan itu bisa menjadi misalkan seorang dokter, bisa kerja di kantor, bisa misalkan menjadi guru. Kayak gitu. Karena kan kalau Mika lihat ya, Rica ya, selama ini di misalkan buku-buku pendidikan di buku-buku SD, buku-buku ya SD lah ya, misal itu banyak contoh-contoh yang juga rasanya bias gender. Jadi kalau bapak berangkat kerja, bisa detail itu ya ternyata. Enggak, kalau diperhatiin kan kayak gitu ya biasa. Ibu berangkat bapak berangkat ke kantor. Terus contoh untuk ibu memasak di dapur gitu kan. Cuma kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, tapi kasih contoh yang lain juga dong supaya anak-anak itu dari kecil mindsetnya jadi terkonstruk bahwasanya ibu itu selain bisa di dapur bisa juga bekerja seperti itu. Nah, itu hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh misalkan guru di kelas seperti itu. Oke, sebenarnya memang si woman supporting woman ini atau gender equality ini bisa diterapkan dari hal-hal mulai dari sekolah ya. Mungkin tadi sudah terjawab ya pertanyaan dari siapa tadi Mika? Dari kakak siapa? Aduh aku lupa nama. Ed Dasri kalau nggak salah, Ed Dasri. Gitu. Udah lama banget nggak ketemu soalnya. Terus kita juga mungkin secara apa ya, nggak menyadari ternyata sebenarnya si gender equality ini atau bias gender ini sudah ada sejak kita sekolah melalui buku gitu ya, yang contoh-contohnya mungkin tadi Mika sudah sebutkan, ibu identik dengan di dapur, kemudian ayah identik dengan bekerja gitu ya. Jadi anak-anak tuh sudah mulai termindset dari sana gitu ya. That's true. Ya, betul sekali, Richa. Oke, nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam nih Mika nih IG Live pada sore hari ini, seru banget ngobrol-ngobrol. Ini nih teman-teman nggak ada yang mau nanya ini ya? Kayaknya udah jelas banget ya jelasin dari Mika sampai nggak. Semoga. Oke, terakhir dong Mika, boleh dong kasih pesan buat teman-teman di sini sebagai seorang perempuan supaya nggak takut untuk support perempuan yang lain supaya menerapkan woman empower woman. Oke. Ya, pesan untuk teman-teman semua yang masih berada di ruangan IG Live kita sore ini, terima kasih banyak ya sudah bergabung sampai akhir. Untuk pesannya sendiri sih gini, Ca. Jadi, kalau kita kan bicaranya woman supporting woman ya, tapi sebenarnya kita tidak pernah juga mendiskreditkan yang namanya laki-laki ya. Jadi, actually kita sangat butuh gitu kan, support dari laki-laki untuk juga menyuarakan isu ini gitu. Tidak hanya mengkampanyekan, tapi juga bisa juga dengan misalkan dalam rumah tangga atau misalkan dalam keluarga mensupport keluarganya, adiknya atau apanya, itu hal kecil yang mungkin kita bisa lakukan bersama-sama gitu. Nah, untuk kalau secara keseluruhan pesan Mika sih use your voice ya. Teman-teman punya privilege yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Kita gunakan, kita bantu teman-teman kita atau masyarakat di luar sana yang belum memiliki hak yang sama dengan kita suarakan haknya. Semisal kalau hari-hari ini di Indonesia kita butuh sekali suara dan support teman-teman untuk mendukung pengesahan RUU PKS untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual seperti itu ya teman-teman. So mungkin kita bisa satukan langkah kita, satukan suara kita untuk mendukung hal ini seperti itu. Dan juga kita harus memanfaatkan hari-hari ini untuk menyuarakan
hal ini supaya ya teman-teman, generasi setelah kita, mungkin adik-adik kita, mungkin anak-anak kita atau siapapun itu yang di belakang kita tidak lagi merasakan hal yang dirasakan oleh kita yang hari ini masih berjuang gitu kan, berjuang untuk kemudian apa ya, menyuarakan hak yang setara gitu antara perempuan dan laki-laki. Ini kan kayak 2020 gitu loh. 2020 kenapa kok masih berkutat di situ gitu. Harusnya kan kita berkolaborasi, semuanya bersama-sama. Tapi kenapa masih aja gitu kan. Nah, ini ada yang salah dan kita harus bersama-sama untuk menggaungkannya. Nggak bisa kalau cuma Mika aja misalkan atau cuma Brave aja. Untuk kita. Halo Mika, keputus deh kayaknya. Halo? Oke, itu tadi ya teman-teman ya pesan dari Mika buat ngajak kita bareng-bareng woman empower woman gitu atau woman supporting woman. Pentingnya bagaimana kita sebagai seorang perempuan untuk mensupport perempuan lainnya. Jadi jangan lagi perempuan lain itu sebagai seorang pesaing. Tapi perempuan lain ini dia nih sinyalnya kurang stabil banget nih. Tadi aku juga sudah closing, jadi itu tadi ya teman-teman ya, kita sharing-sharing pada sore hari ini keren banget nih. Mika dari co-founder Brave.id sudah sharing terkait bagaimana sih pentingnya untuk seorang perempuan mensupport perempuan lainnya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan untuk mensupport perempuan yang lainnya. Oke. Terima kasih banyak Mika atas kesempatan yang diberikan untuk bersedia sharing-sharing ini. Oke, nah semoga banyak perempuan di luar sana nih terbentuk apa ya istilahnya mindset yang bersama-sama untuk mensupport perempuan lainnya. Terbentuk nih Mika baru ya, terbentuk Mika baru di luar sana lebih banyak lagi. Aduh, harus lebih gencar lagi dari Mika untuk menyampaikannya. Iya, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih banyak nih tentang Mika bisa follow langsung ya. Just Mika Yunita atau follow Brave.id pengen tahu lebih banyak terkait apa sih woman empower woman itu. Oke, thank you so much Mika atas waktunya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang menyaksikan kajian kita. Alhamdulillah ya sinyalnya lumayan ya, enggak. Alhamdulillah. Oke, thank you. Selamat sore. Thank you Richa. Sehat-sehat ya teman-teman semua. Richa, see you.